Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rara Bulan Febriasi Nurat dengan NPM 24010510313 dari Prodi D3 Perpajakan akan mempresentasikan materi bab 17 yakni materi uang dan bank. Materi pertama mengenai perekonomian barter dan perekonomian uang. Perekonomian barter adalah suatu kegiatan ekonomi masyarakat yang berkegiatan produksi dan perdagangannya masih sangat sederhana. Dalam sistem barter, kegiatan tukar-menukar masih terbatas dan jual-beli dilakukan dengan saling menukarkan barang, yaitu barang ditukarkan dengan barang yang lain secara langsung. Oleh karena sistem barter terbukti tidak efisien, maka digunakan sistem perekonomian uang. Lalu apa sih perekonomian uang? Perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat tukar dalam kegiatan perdagangan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari uang. Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan kriteria dengan menggunakan beberapa syarat. Yang pertama, diterima umum, lalu yang kedua, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, ketiga, mudah dibawa, keempat, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, lalu yang kelima, tahan lama, keenam, jumlahnya tidak berlebihan, lalu yang terakhir, terdiri atas berbagai nilai nominal. Teman-teman, uang juga memiliki berbagai fungsi. Yang pertama, sebagai alat perantara untuk tukar-menukar, lalu yang kedua sebagai alat satuan hitung, ketiga sebagai ukuran pembayaran masa depan, lalu yang terakhir sebagai alat penyimpan kekayaan. Uang juga memiliki beberapa sejarah penggunaan. Sejarah penggunaan uang yang pertama yakni sistem barter. Sistem barter adalah perdagangan yang dilakukan dengan cara langsung menukarkan barang dengan barang. Lalu yang kedua ada uang barang. Barang-barang tersebut mudah ditukarkan lagi dengan barang lain yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga ada logam mulia. Tukar menukar dengan bantuan barang perantara masih jauh dari memuaskan. Untuk itu, maka orang mencari barang yang lebih praktis sebagai alat penukar. Yang paling banyak dipakai adalah logam mulia. Lalu yang keempat ada uang kertas. Penggunaan uang kertas sebagai alat perantara perdagangan berkembang sangat pesat. Lebih-lebih setelah bank-bank umum mengeluarkan uang kertas tanpa terlebih dahulu menerima emas dari para nasabahnya. Lalu yang terakhir ada uang giral. Biliet giro adalah surat perintah pembayaran dengan jalan pemindah bukuan. Dalam hal ini, pembayaran sudah sama sekali tidak lagi mempergunakan mata uang yang berwujud mata uang atau barang material. Berikut ini beberapa pengertian uang menurut para ahli. Yang pertama, menurut Albert Gaylord Hart. Albert mendefinisikan uang sebagai kekayaan yang bisa dipakai untuk melunasi utang dalam jumlah tertentu pada waktu itu juga. Lalu, yang kedua menurut A.C. Pigou. Menurut A.C. Pigou, uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar. Materi yang kedua mengenai bank. Definisi dari bank sendiri adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Ada beberapa pengertian bank menurut para ahli. Yang pertama menurut Hasibuan. Menurut Hasibuan, bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan, serta bermotif profit juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. Lalu yang kedua menurut Kashmir, ia berpendapat bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Adapun beberapa jenis bank berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral adalah bank yang berwenang untuk mengatur, mengawasi kegiatan perbankan dan peredaran uang di Indonesia. Lalu yang kedua ada bank umum. Bank umum adalah jenis bank yang pasti sering kamu temui. Fungsi utamanya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, tabungan berjangka, dan sertifikat deposito. Kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman serta menyediakan jasa pembayaran seperti transfer dan jual beli valuta asing. Lalu yang ketiga adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR memiliki cakupan layanan yang lebih terbatas dibandingkan bank umum.
hanya beroperasi di tingkat kecamatan atau kabupaten. Biasanya, masyarakat yang membutuhkan kredit bisa menggunakan BPR sebagai bank alternatif dari bank umum. Lalu yang terakhir ada bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi perbeda utama dengan bank konvensional. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai bab 17. Apabila kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.